Sebelumnya selamat malam semuanya. Masih bersama channel Mangedo. Ini kita ngebahas masalah orang yang terjerat main pinjol, tapi dia nggak bisa terlepas dari pinjaman online. Misalnya dia masih belum berani untuk melakukan gagal bayar atau belum berani untuk berhenti main pinjol seperti itu. Jadi kalau kita terus-terusan gali lubang tutup lubang, itu nggak bakal selesai main pinjol. Jadi yang ada nanti aplikasi kalian menambah limitnya, nambah limit, akhirnya kalian pusing seperti itu. Jadi gali lubang tutup lubang, pinjem sana pinjem sini, lunasin sana lunasin sini, tutup sana tutup sini, ambil lagi sana ambil lagi sini, muter terus, nanti pada akhirnya kalian pusing sendiri seperti itu. Nah, jadi gimana cara mengatasi supaya kalian ini benar-benar berhenti main pinjaman online, gali lubang tutup lubang supaya berhenti seperti itu. Ini buat orang-orang yang masih gali lubang tutup lubang terus ya. Ini sudah tahun 2023. Sudah cukup kalian merawat pinjol di tahun 2022. Seperti itu. Kalian sudah habis berapa uang main pinjol, gali lubang tutup lubang, sampai sekarang juga kalian masih terus-terusan gali lubang tutup lubang seperti itu. Lebih baik dihentikan dari sekarang, kalian gali lubang tutup lubang seperti itu. Karena bunga pinjaman online itu bunganya sangat besar. Bunga pinjaman online, ada yang aplikasi ilegal, ada yang legal, itu bunganya sangat besar. Misalnya kalian sudah ada orang yang telanjur main ke aplikasi ilegal tuh yang tenornya 7 hari. Kalau kalian tidak membayar, itu resikonya datanya kesebar seperti itu. Tapi kalau diajarin sama joki, itu mudah-mudahan aman aplikasi yang diajarin ke ilegal seperti itu. Jadi banyak orang yang nanya, "Bang, saya terjerat pinjol, saya pengen berhenti, gimana solusinya?" Solusinya cuma ada dua solusinya itu. Antara aplikasinya yang tidak bisa memberikan pinjaman lagi atau kalian yang tidak membayar seperti itu. Tapi kalau joki yang ngajarin, itu diajarin aplikasinya mana yang ada DC, mana yang tidak ada DC, mana yang BI checking, mana yang tidak sebar data. Jadi dipilihkan semua supaya data kalian aman, tidak kesebar seperti itu. Tapi kalau yang orang yang main sendirian ke aplikasi ilegal atau kemanapun, ke aplikasi yang lain, dia tidak mengerti masalah aplikasi pinjaman online. Jadi mereka hanya sekedar melihat di Play Store, ratingnya bagus, diajukan, atau dapat iklan, atau dapat SMS, atau dapat tawaran WA atau SMS tentang pinjaman online, akhirnya di download, nggak taunya itu ilegal seperti itu. Kalau saya, hampir semua aplikasi pinjaman online itu rata semua pinjaman online itu saya udah hafal, dari segi aplikasinya, tampilannya seperti apa, backgroundnya seperti apa, mudah-mudahan saya tahu seperti itu. Nah, jadi saran saya untuk orang-orang yang masih terjerat pinjaman online, saya saranin setidaknya kalian konsultasi atau cari yang jokinya real atau amanah seperti itu. Jadi kalian yang bisa menilai joki mana yang real, mana yang amanah. Nanti kalian kalau sudah inbox, jadi jangan tanya lagi, "Mas amanah nggak, Mas amanah nggak ngajarin main aplikasi, atau kira-kira jokinya amanah nggak?" Jadi jangan kalian tanya seperti itu, jadi kalian sendiri yang menilai, jadi gitu. Jadi sebelum kalian inbox, kalian cek dulu akun sosial medianya, entah itu dari Facebook atau IG atau aplikasi yang lain, entah itu dari situs dari TikTok atau dari Telegram. Nah, tapi kalau yang Telegram,
joki real hampir banyak yang nggak main aplikasi Telegram seperti itu. Jadi kebanyakan yang di Telegram itu joki penipuan. Jadi joki penipuan itu yang kalau dia sudah minta uangnya di awal, pilihan paketan, paket 1, paket 2, terus joki yang mengerjakan, kalian disuruh minta uang di awal, itu penipuan. Terus kalau ada yang ngaku-ngaku joki bisa hapus data, itu penipuan. Jadi banyak juga yang mengaku-ngaku joki tapi dia penipuan seperti itu. Jadi kalau yang joki real dia mengajarkan main aplikasi. Nah, nanti kalau misalnya aplikasinya sudah ACC diajarin, baru itu bagi hasil sesuai kesepakatan seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang masih main pinjaman online, gali lubang tutup lubang, terus dia pikir-pikir. Jadi sini saya sedikit cerita ya, banyak yang sudah misalnya sudah inbox saya. Saya tanya aplikasinya apa aja yang sudah ACC, rawatannya aplikasinya apa aja. Terus dia jelasin ini aplikasinya rawatan ini. Sudah saya jelasin, dia pikir-pikir seperti itu. Mungkin dia pikir-pikirnya selagi dia masih sanggup membayar aplikasinya, dia coba membayar aplikasinya. Nah, tapi setelah aplikasi dia telah jatuh tempo atau sudah banyak tolakan, dia sudah diteror, baru dia ngubungin kita lagi, Mas kira-kira masih bisa bantuin saya nggak? Itu sudah nggak bisa. Jadi kenapa tidak bisa? Karena joki yang real itu tidak menerima data yang sudah telah jatuh tempo atau sudah gagal bayar atau aplikasinya banyak tolakan seperti itu. Jadi joki yang real itu yang benar-benar dia nyari datanya yang kira-kira orang ini sudah capek main pinjol, gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, dia pengen berhenti seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya dia sudah diteror, sudah banyak aplikasi yang ditolak, dia ngajuin sendiri, sudah acak-acakan datanya, baru minta tolong ke joki, nggak ada yang terima joki real seperti itu. Kalau joki penipuan mungkin ada yang terima, tapi kalau yang joki real nggak ada yang mau data seperti itu. Jadi kesempatannya itu cuma satu kali. Mumpung data masih bagus, lebih baik kalian diajarin sama joki yang real supaya berhenti main pinjol, diajarkan main aplikasi yang aman digagal bayarin, duitnya tutupin ke aplikasi yang wajib kita bayar seperti itu. Jadi kalian bakal berhenti main pinjol, karena kalau sudah ada aplikasi yang kalian gagal bayar, kalian ke aplikasi manapun sudah nggak bisa, pasti ditolak-tolakin seperti itu. Ya jadi pilihannya cuma dua tadi. Kalau kalian mau berhenti main pinjol, ya antara aplikasinya tidak mau memberikan pinjaman lagi atau kalian yang tidak membayar seperti itu. Banyak orang-orang yang sudah minjem lunas, pinjam lunas, limit naik, akhirnya nggak bisa minjem lagi seperti itu. Karena aplikasi pun tidak berani meminjamkan limit kalian makin membesar. Takutnya kalian tidak sanggup bayar, makanya mereka tidak memberikan pinjaman lagi seperti itu. Jadi kalian tuh kalau diajarin sama joki ya dipilihkan aplikasinya yang gak ada DC-nya, terus yang gak ada BI checkingnya, sama data kalian gak disebar, diajarinnya seperti itu. Jadi posisinya nanti kalau kalian gagal bayar, itu cuman kalian doang yang diteror atau dihubungin. Kalau cuman kalian doang yang dihubungin diteror, ntar diajarin sama jokinya cara ngajarin ngeblokirin DC seperti itu. Sering banyak orang yang datanya masih bagus, mikir-mikir, terus dia ngilang, tidak ada kabar. Nanti giran sudah diteror, sudah banyak aplikasi yang diajuin ditolak-tolakin, baru minta tolong. Itu udah nggak bisa, itu datanya sudah acak-acakan. Jadi dalam perjokian itu dia ada namanya macam-macam. Ada namanya data rawatan, ada data press, ada data busuk, ada data acak-acakan seperti itu. Kalau data press itu dinamakan data press, data yang tidak pernah memainkan ke aplikasi pinjaman online. Berarti dia datanya bersih, nggak pernah main ke pinjaman kemanapun seperti itu. Terus yang kedua, kalau joki ngomong data rawatan itu kalian main aplikasi tapi di aplikasinya selalu dibayar tidak pernah ada yang telat, itu namanya data rawatan. Terus kalau data busuk itu namanya data busuk. Kenapa dijulukin data busuk? Karena kalau ada aplikasi yang nggak kita bayar, itu baru dinamakan data busuk. Saking banyaknya aplikasi yang sudah nggak dibayar, baru dijulukinnya data busuk. Terus kalau data acak-acakan, jadi data acak-acakan itu dia
ngajuin ke aplikasi sana ditolak, ngajuin ke aplikasi sini nggak diajukan, ngajuin ke sana ditolak, ngajuin ke sini ditolak. Jadi udah masuk semua aplikasi ditolak-tolakin, itu yang dinamakan data acak-acakan. Jadi data dia udah acak-acakan, udah susah main ke aplikasi. Jadi kalau yang masih peluangnya bagus itu yang diajarin joki yang cuman data rawatan, yang dia main aplikasinya bener-bener dirawat, aplikasinya nggak pernah kemana-mana, nggak pernah banyak tolakan, aplikasinya dirawat seperti itu. Di mana-mana joki yang real nggak ada yang mau data busuk, data acak-acakan, atau data press jarang ada yang terima. Jadi joki yang real itu cuma mau nerima data rawatan yang benar-benar dia terjerat pinjaman online, selalu gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, nggak selesai-selesai seperti itu. Jadi kalian kalau yang masih gali lubang tutup lubang, mau sampai kapan terjerat pinjol gali lubang tutup lubang? Istilah kata ngomong kasarnya itu, mau sampai kapan kalian diperbudak sama pinjol? Kalian disuruh selalu mikirin bayaran pinjol, hari ini bayar aplikasi, habis bayar kalian mikir lagi besok bayar apa lagi, ntar mikir lagi besoknya bayar apa lagi. Jadi kalian setiap ada uang kalian berpikirnya bayar pinjol, bayar pinjol, bayar pinjol. Kadang sampai gajian kalian pun sampai habis men buat bayar pinjol. Itu pun nggak ketutup pinjol kalian. Sudah itu ada orang juga yang wirausaha sampai ada yang uang usahanya dipakai buat bayar pinjol, muter-muter, muter-muter. Sudah itu udah utang di dunia nyata, udah utang di dunia online banyak, ditambah lagi utang di dunia nyata untuk nutupin pinjol, nggak selesai. Jadi kalian bertambah utang di dunia online, ada di dunia nyata juga ada juga, karena untuk nutupin pinjol. Terkadang pun ada lagi yang bertambah sampai ada yang gade emas, gade barang, jual motor atau gade BPKB emas untuk nutupin pinjolnya nggak ketutup, akhirnya double dia utangnya di dunia nyata, di dunia online nggak selesai seperti itu. Jadi lebih baik kalau yang masih terjerat pinjaman online, konsultasi atau untuk nanyain masalah terjerat pinjaman online kalian. Kalau saya bikin konten YouTube ini, kalau emang saya ini emang profesinya sebagai joki di Facebook seperti itu. Di Facebook pun saya dijulukinya sebagai admin grup Facebook aksi gagal bayar pinjol. Jadi ada 7 grup Facebook itu yang saya jaga, atau 8, isinya ribuan orang yang terjerat pinjaman online, ya adminnya saya seperti itu. Nah kalau misalnya masih ada yang terjerat pinjaman online, gali lubang tutup lubang, belum telah jatuh tempo, belum banyak tolakan, itu bisa nginbox saya ke Instagram atau ke Facebook untuk menanyakan konsultasi masalah aplikasi kalian, supaya kalian ini benar-benar berhenti main pinjaman online, supaya kalian bisa terbebas dari pinjaman online, biar bisa hidup seperti dulu lagi, tidak mengenal pinjol seperti itu. Hidup tanpa kenal pinjol tuh enak kok. Dulu kalian sebelum kenal pinjol kalian nggak terlalu terkekang, kalian gelisah, ketakutan, takut diteror. Tapi semenjak kalian main pinjol, hidup kalian selalu kepikiran pinjol terus seperti itu. Jadi saya kasih contoh, orang yang bisa main pinjol itu dia kebanyakan diawali dengan satu aplikasi. Contohnya kalau orang sudah kenal pinjol itu, aplikasi penyakit ini Akulaku, Kredivo, Shopee, Home Credit, atau aplikasi yang Plater seperti itu. Jadi kalau salah satu ada yang kenal atau memakai aplikasi itu, dia bakal merembet ke aplikasi si B, si C, si D, si F. Nanti lama-lama bertambah gak lubang tutup lubang. Gak mungkin orang main pinjaman online tiba-tiba ada 10 aplikasi, ada 20 aplikasi, ada 7 aplikasi. Itu kan kebanyakan dari awalnya dari satu nambah ke 2, dari 2 nambah ke 3, dari 3 nambah ke 4. Ntar terus-terusan sampai 20 aplikasi, sampai 30 aplikasi, ya karena gali lubang tutup lubang, ambil sana, ambil sini, tutup sana, tutup sini, lunas sana, lunas sini, ambil lagi. Nggak selesai. Jadi yang ada tagihan makin banyak, membengkak, akhirnya kalian pusing seperti itu. Jadi mumpung belum makin membesar, belum makin membengkak tagihan, mumpung belum diteror, mumpung belum telah jatuh tempo, ya setidaknya konsultasi supaya berhenti main pinjam online. Gimana caranya supaya saya ini berhenti main pinjol gagal bayar atau berhenti main pinjol dengan aman seperti itu. Kalau yang di Telegram itu penipuan, kalau yang data-data fake terus diminta uang di awal itu penipuan, jangan ada yang percaya. Kalau akun Facebook saya sama akun IG saya itu di bio YouTube ada kok nama akun Facebook saya sama IG saya seperti itu. Jadi kalian sendiri yang menilai kira-kira saya ini
amanah atau enggak, seperti itu. Jadi kalian sendiri yang menilai, nggak perlu saya yang ngomong atau saya yang ngasih tahu ke kalian kalau saya ini amanah. Cukup kalian menilai. Kalau kalian menilai kira-kira saya ini amanah, ya kalian inbox seperti itu atau kalian konsultasi. Karena di dunia maya ini semua joki banyak, dari joki dari Telegram atau Facebook atau IG atau TikTok, itu di mana-mana joki. Tapi kalianlah yang memilih kalian ini konsultasinya ke joki yang mana, seperti itu. Nah, jadi kalau yang masih pinjaman online atau apa, ya baik dihentikan dari sekarang. Ini kita sharing aja ya untuk ngebahas masalah pinjaman online. Kalau orang lain kan bahas tentang pinjaman online itu enggak intinya itu orang kalau nonton YouTube kepingin cari tahu tentang pinjaman online, to the point-nya aja. Intinya saya ingin cari tentang informasi pinjol, gimana caranya saya ini pengen berhenti main pinjaman online, itu aja. Jadi nggak perlu ngomong nakut-nakutin lah, orang bikin konten nakut-nakutin, ini sebar data, ini ada DC-nya, ini begini, ini begitu, ini begini. Jadi orang yang awam itu kalau nonton jadi ketakutan seperti itu. Jadi pinjol itu tidak seseram yang kalian bayangkan, seperti itu. Jadi pinjaman online itu tidak seseram yang kalian bayangkan. Pinjaman online tuh yang nagih pun masih anak-anak antara umurnya 21 tahun sampai 27 tahun. Itu yang nagih DC-DC pinjol, seperti itu. Jadi saya sarankan kalau yang masih terjerat pinjaman online, gali lubang tutup lubang, masih mikir-mikir, nanti mikir-mikir sudah telah jatuh tempo, sudah diteror, sudah banyak tolakan, baru minta tolong ke joki atau minta bantuan. Nggak bisa lagi kalau kayak begitu. Nikmatin aja sendiri terorannya kalau dia main sendirian. Kalau diajarin joki ya dari tahapan awal sampai tahapan akhir, sampai kalian diteror itu bakal didampingin sama joki. Akan didampingin sampai kalian tuh bener-bener teroran itu sampai sepi, seperti itu. Dikasih solusinya supaya kalian tuh bisa menghindar dari DC-DC pinjol. Misalnya ada orang yang misalnya terjerat pinjaman online, dia sudah telah jatuh tempo atau sudah diteror, nanya ke joki yang real, solusinya gimana bang, saya sudah telah jatuh tempo. Ya kalau sudah jatuh tempo, apa yang mau disolusiin? Solusinya satu, kuatin mental, itu doang aja. Solusinya satu, kuatin mental. Apa aplikasi yang dimainkan, seperti itu. Kalau aplikasi yang legal resmi, siap-siap aja datang DC ke rumah atau BI checking. Tapi kalau yang dia mainkan aplikasi ilegal, siap-siap aja data dia disebar, dibuat malu, seperti itu. Tapi kalau joki yang ngajarin hal-hal yang negatif itu ya kita hindarin, jangan sampai aplikasi yang kita pilihkan ada DC-nya, ada BI checkingnya, atau sampai data dia kesebar. Nah itu jadi kita pilihkan, seperti itu. Sebelumnya terima kasih semuanya untuk orang-orang yang masih terjerat pinjol. Semoga kalian terbebas di pinjaman online ini di tahun 2023 bulan Januari, bulan awal. Semoga kalian sebelum lebaran sudah terbebas dari masalah utang piutang riba main pinjaman online. Jadi kalian pun bayar nggak bayar sama aja kalian sudah main riba. Lebih baik kalian hentikan dari sekarang main riba, main pinjaman online, karena kalian bayar pun kalian tetap main riba, seperti itu. Lebih baik dihentikan dari sekarang. Dihentikan dari sekarang, mumpung belum makin menjauh kalian terjerat pinjam online, seperti itu. Sebelumnya terima kasih semuanya, sehat selalu untuk kalian semua.